Pakistan adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, di mana dampak dari jumlah penduduk yang besar terasa di setiap sisi kehidupan. Ketidakteraturan menjadi bagian dari keseharian, sesuatu yang dapat dirasakan bahkan tanpa perlu dijelaskan. Berbagai laporan lembaga penelitian resmi menunjukkan bahwa salah satu kota di negara ini kerap menempati posisi teratas dalam daftar kota paling tercemar dan paling berdebu di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 881.913 km persegi, Pakistan menampung lebih dari 251 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia. Dalam kondisi seperti ini, polusi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan sehari-hari. Dan jika Anda menonton video ini dengan ponsel, jangan lupa untuk berlangganan di saluran kami. Nomor 1. Kota dengan udara paling tercemar di dunia. Di bagian timur Pakistan berdiri Lahore, kota terbesar kedua di negara tersebut, yang setiap tahun bersaing dengan Dhaka, ibu kota Bangladesh, untuk gelar yang tidak diinginkan. Kota paling tercemar di dunia. Lebih dari 14 juta orang tinggal di sana, menjadikan setiap sudut kota padat dan sesak. Sistem pengolahan sampah hampir tidak berfungsi. Warga biasanya membuang sampah dalam kantong plastik dan meninggalkannya di tepi jalan, di mana lalat berterbangan di sekitarnya. Bau busuk bercampur dengan udara panas, sementara gas beracun perlahan naik ke atmosfer. Di dekat tumpukan sampah, para penjual daging menyiapkan potongan segar di udara terbuka. Daging yang terpapar debu dan asap kendaraan dibiarkan tanpa penutup. Tukang daging menggunakan tangan kosong tanpa mencuci setelah menyentuh permukaan kotor, sementara ayam hidup menunggu giliran untuk disembelih di bawah meja. Pasar ikan di kota ini memberikan gambaran yang sama suramnya. Kebersihan tampak bukan prioritas. Makanan yang dijual di pinggir jalan menjadi ancaman kesehatan nyata. Para wisatawan kerap disarankan untuk tidak mencicipi makanan jalanan atau bahkan tidak menggunakan air keran untuk keperluan pribadi, seperti menyikat gigi. Di langit, burung elang dan raja wali berputar mencari makan dari tumpukan sampah yang berserakan di atap rumah. Kabel listrik yang semeraut menggantung rendah. Banyak di antaranya tersambung secara ilegal. Di jalanan, pemandangan orang yang minum dari gelas yang sama atau mencuci peralatan makan dengan air bekas mencuci kaki adalah hal biasa. Berjalan kaki di Lahore memberikan pengalaman yang mengguncangkan. Bau limbah, urin, dan asap knalpot menyatu di udara. Banyak pedagang makanan menggulung adonan dan memasak tepat di tepi saluran pembuangan terbuka, di mana buang air besar sembarangan sering terlihat. Krisis sanitasi begitu parah hingga sulit dipercaya bagi pengunjung asing. Kebiasaan tradisional masih dijaga, seperti miswak, batang alami untuk membersihkan gigi. Turis jarang terlihat, dan kehadiran orang asing kerap menarik perhatian penduduk lokal. Di pasar, benda-benda aneh dijual, mulai dari minyak kadal hingga serbuk bisa ular yang diyakini mampu meningkatkan vitalitas tubuh. Nomor 2. Kota yang diselimuti debu dan asap. Dalam kehidupan sehari-hari, sepeda motor menjadi tulang punggung transportasi kota. Suara mesin dan klakson menjadi latar konstan dari pagi hingga malam. Di Lahore saja, terdapat lebih dari 6 juta kendaraan, termasuk 4,2 juta sepeda motor. Klakson dibunyikan tanpa henti, bahkan di tengah kemacetan panjang, membuat kebisingan menjadi bagian dari identitas kota. Asap dari knalpot menebal di udara, menciptakan kabut abu-abu yang hampir permanen. Jalan-jalan yang rusak memperparah keadaan, setiap kali kendaraan melintas, awan debu beterbangan. Para ahli menyebut bahwa menghirup udara di Lahore selama 1 hari, sama buruknya dengan menghisap 1 bungkus rokok. Organisasi internasional seperti WHO telah berulang kali memperingatkan bahaya kualitas udara kota ini. Warga disarankan untuk tidak berolahraga di luar ruangan, menutup jendela rapat, dan memakai masker ganda jika harus bepergian. Tingkat PM2.5 atau partikel halus berbahaya di udara rata-rata mencapai 300 hingga 400, sementara batas aman WHO hanya 25. Ketika indeks udara mencapai angka kritis, sekolah-sekolah ditutup dan aktivitas ekonomi lumpuh. Bagi penderita asma atau penyakit pernapasan, hidup di Lahore bisa menjadi siksaan.
Setiap tahun, sekitar 128.000 jiwa kehilangan nyawa akibat penyakit yang berkaitan dengan polusi udara seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Para peneliti memperkirakan bahwa harapan hidup penduduk Lahore berkurang sekitar 7 tahun dibandingkan rata-rata global. Rumah sakit di kota ini juga bergulat dengan masalah kebersihan dan kekurangan fasilitas. Banyak pasien dirawat dalam kondisi tidak higienis, dan buang air di area umum sering terlihat. Kurangnya tenaga medis terlatih membuat pelayanan kesehatan sulit memenuhi standar minimum. Selain itu, minimnya ruang hijau memperburuk situasi. Lahore adalah pusat industri besar, dipenuhi pabrik yang memancarkan zat kimia berbahaya ke udara. Polusi ini menghancurkan vegetasi yang tersisa, membuat kota kehilangan pelindung alami dari udara kotor. Bagi warga, ini bukan sekedar masalah sementara. Ini adalah kenyataan hidup sehari-hari. Nomor 3. Wajah lain kehidupan jalanan. Di tengah hiruk-pikuk kota, keledai masih menjadi alat transportasi utama bagi banyak warga. Gerobak keledai berjalan berdampingan dengan mobil dan sepeda motor di jalan-jalan besar. Hewan-hewan ini sering terlihat lelah, berdiri di antara tumpukan sampah menunggu muatan berikutnya. Bagi mereka yang lebih mampu, sepeda motor menjadi pilihan serbaguna. Banyak yang dimodifikasi untuk membawa penumpang atau barang, mirip dengan tuk-tuk di Asia Tenggara. Namun keselamatan sering diabaikan. Kecelakaan lalu lintas merupakan pemandangan sehari-hari di Lahore. Di antara kendaraan modern terkadang tampak kereta kuda berhias warna cerah, digunakan warga untuk acara khusus atau perjalanan santai. Pemandangan ini memberikan nuansa kontras antara tradisi dan kekacauan modern. Lampu lalu lintas sering diabaikan. Mobil, motor, dan pejalan kaki berebut ruang di jalan sempit. Setiap orang bergerak berdasarkan naluri cepat, bukan aturan lalu lintas. Kecelakaan kecil hingga fatal sering terjadi. Lubang jalan dan penutup selokan yang hilang menjadi ancaman lain. Langkah yang salah bisa berujung celaka. Bangkai hewan yang terletak di pinggir jalan menandakan lemahnya layanan kota. Banyak hewan liar seperti anjing dan kucing kekurangan gizi, bertahan hidup di tengah kebisingan dan udara beracun. Bagi pengunjung, menjelajahi jalanan Lahore adalah ujian keberanian tersendiri. Apakah Anda akan memilih ojek motor, kereta keledai atau kereta kuda hias sebagai alat transportasi? Setiap pilihan membawa resiko dan pengalaman yang tak terlupakan. Nomor 4. Unsur manusia di tengah kekacauan. Namun, di balik segala kekacauan itu, ada sisi kemanusiaan yang kuat. Ketika kamera diarahkan ke jalan, senyum tulus tampak di wajah banyak orang. Mereka hidup dalam keterbatasan, tetapi tetap hangat dan ramah. Di kuil CJ, setiap Kamis malam, masyarakat berkumpul untuk menjalankan ritual spiritual zikar, melantunkan doa dan lagu-lagu keagamaan diiringi tabuhan jendrang. Suasana penuh semangat dan keikhlasan, mencerminkan kekuatan iman di tengah kesulitan. Beberapa pria menggunakan zat perangsang seperti hasyis yang mereka yakini memperdalam pengalaman religius. Rokok dibuka, tembakaunya diganti dengan campuran hasyis, lalu dihisap bersama. Ironisnya, meski alkohol dianggap haram, penggunaan zat semacam itu kerap diterima dalam konteks spiritual. Di balik polusi, debu, dan kebisingan yang menyesakan, Lahore tetap hidup, berdenyut dengan energi manusia yang tak padam. Kota ini adalah kontradiksi antara penderitaan dan keteguhan, antara kekacauan dan kehangatan, antara polusi yang menyesakan dan senyum yang menenangkan. Nomor 5. Peradaban kuno yang melampaui Romawi. Negara yang kini berjuang dengan infrastruktur modern ini ternyata menyimpan warisan luar biasa. Tempat lahirnya salah satu peradaban tertua dan paling maju dalam sejarah manusia. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan, berdiri peradaban lembah Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, lebih dari 5 milenium yang lalu. Bersama Mesopotamia dan Mesir kuno, peradaban ini menjadi salah satu dari 3 pusat awal perkembangan manusia. Yang membuat para arkeolog tercengang adalah tingkat kecanggihan masyarakat Indus. Kota-kota mereka dibangun dengan tata ruang berbentuk kotak sempurna, jalan-jalan lurus yang saling berpotongan tegak lurus, serta blok-blok pemukiman yang tersusun rapi. Jenis perencanaan kota seperti ini baru muncul di Eropa ribuan tahun kemudian, pada masa kejayaan Romawi.
Namun, orang-orang di lembah Indus telah mempraktekannya jauh lebih awal. Rumah-rumah di sana dibuat dari batu bata panggang dengan ukuran standar. Banyak yang memiliki 2 lantai dan dilengkapi sistem saluran air serta drainase internal. Mereka bahkan membangun jaringan pembuangan bawah tanah dan fasilitas pemandian umum yang kompleks. Beberapa bangunan besar diyakini berfungsi sebagai pusat upacara keagamaan atau tempat berkumpul masyarakat. Selain itu, mereka juga mendirikan lumbung, mengatur pasar, dan menciptakan sistem perdagangan yang terorganisir, menandakan ekonomi mereka sudah mencapai tingkat spesialisasi yang tinggi. Yang tak kalah menakjubkan, bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Indus telah mengenal kedokteran gigi dan pengobatan sekitar 4.500 tahun silam. Para peneliti menemukan gigi manusia dengan bekas pengeboran halus menggunakan alat batu api berdiameter hanya 3 hingga 3,5 mm. Perawatan ini tidak hanya diberikan pada kalangan elit, tapi juga umum di kalangan perempuan dan anak-anak. Mereka menggunakan ramuan herbal dan anestesi alami, menjadikan peradaban ini salah satu pelopor dalam sejarah dunia medis. Kemampuan teknologinya pun sangat maju. Mereka menguasai teknik lost wax casting untuk membuat perhiasan dan peralatan logam, metode pengecoran yang masih digunakan hingga kini. Mereka juga mengembangkan sistem bobot dan ukuran standar untuk mempermudah perdagangan lintas wilayah. Dan yang paling misterius, mereka menciptakan sistem tulisan mereka sendiri, yang hingga kini belum berhasil sepenuhnya diuraikan oleh para ilmuwan. Tulisan kuno O yang disebut Indus Script itu menjadikan peradaban ini semakin menarik dan penuh teka-teki. Nomor 6, pusat manufaktur yang tak terduga. Jika kamu memegang bola sepak di tangan sekarang, coba lihat bagian bawahnya. Ada kemungkinan besar tertulis Made in Pakistan. Tak banyak yang tahu bahwa Pakistan merupakan salah satu pusat produksi bola sepak terbesar di dunia. Di kota Sialkot, lebih dari 60.000 orang bekerja di industri ini, memproduksi jutaan bola setiap tahun yang dikirim ke berbagai negara. Sekitar 70% bola yang digunakan dalam ajang Piala Dunia FIFA berasal dari kota ini. Bahkan, Al-Rihlah, bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar, juga dibuat di Pakistan. Yang luar biasa, sebagian besar bola itu masih dijahit secara manual. Setiap bola terdiri dari ribuan jahitan tangan yang memerlukan keterampilan tinggi. Banyak pabrik di Sialkot merupakan usaha keluarga turun-temurun. Keahlian menjahit bola diwariskan dari ayah ke anak selama beberapa generasi. Ironisnya, meskipun Pakistan terkenal di dunia karena produksi bola sepaknya, olahraga ini sendiri tidak terlalu populer di dalam negeri. Hoki lapangan adalah olahraga nasional resmi, sementara banyak pria lebih menggemari gulat tradisional. Namun, kehebatan Sialkot tidak berhenti di situ. Kota ini juga menjadi produsen utama berbagai peralatan medis dan bedah yang diekspor ke Eropa dan Amerika Utara. Lebih dari 90% instrumen bedah Pakistan digunakan di rumah sakit di Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Dengan biaya produksi rendah namun kualitas yang dapat diandalkan, produk dari Pakistan menjadi pilihan favorit di pasar global perawatan kesehatan. Tak hanya itu, di barat laut negara tersebut terdapat kota kecil bernama Darah Adamkel yang dijuluki ibu kota replika senjata. Para pengrajin di sana mampu membuat tiruan senjata api apapun hanya dengan melihat contohnya sekali. Pembuatan satu replika senapan bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu, dan jika sudah terbiasa, mereka dapat menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 atau 3 hari. Dari pistol, senapan serbu hingga senjata berat seperti meriam anti pesawat, semua dapat mereka hasilkan secara manual. Sebuah AK buatan Darah bisa dibeli dengan harga sekitar $100 AS. Meski pemerintah kini mempertegas regulasi, keterampilan para pengrajin tersebut tetap menjadi legenda karena presisi dan kecepatan kerja mereka. Pakistan juga memiliki kekuatan besar di sektor pertanian. Negara ini termasuk pengekspor utama beras basmati, varietas beras panjang yang harum dan sangat populer di Asia Selatan. Selain itu, Pakistan juga mengekspor gandum, tebu, jeruk kino, dan terutama mangga dengan hasil panen melimpah. Mangga Pakistan terkenal di seluruh Timur Tengah dan Eropa karena rasa manis serta aromanya yang kuat. Banyak yang menilai kualitasnya bahkan melampaui mangga India.
Masyarakat Pakistan sangat mencintai buah ini hingga menetapkannya sebagai buah nasional. Setiap musim panen mangga tiba, seluruh negeri berubah menjadi pesta besar dengan berbagai hidangan, minuman, dan perayaan bertema mangga. Nomor 7. Dari pahlawan kriket ke tahanan politik. Tahukah kamu bahwa salah satu Perdana Menteri Pakistan dulunya adalah ikon olahraga nasional? Sebelum terjun ke dunia politik, Imran Khan dikenal sebagai pemain kriket legendaris dan menjadi kebanggaan bangsa. Puncak karirnya terjadi pada tahun 1992 ketika ia memimpin tim nasional memenangkan Piala Dunia Kriket, kemenangan pertama dan satu-satunya bagi Pakistan. Keberhasilan itu menjadikannya simbol kepemimpinan dan semangat nasional. Setelah pensiun dari dunia olahraga, Khan beralih ke politik. Dari kapten di lapangan, ia kemudian menjadi kapten seluruh bangsa ketika terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2018. Dalam masa pemerintahannya, ia berfokus pada reformasi besar seperti pemberantasan korupsi, memperkuat kemandirian kebijakan luar negeri, dan membangun hubungan diplomatik yang lebih seimbang dengan negara-negara tetangga. Ia juga vokal menentang meningkatnya Islamofobia di dunia. Namun, dunia politik jauh lebih keras dibanding pertandingan kriket. Kini Imran Khan mendekam di penjara, menghadapi lebih dari 150 tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meski demikian, survei menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% rakyat Pakistan masih memandangnya positif, meyakini ia dijadikan sasaran politik untuk menyingkirkannya dari arena kekuasaan. Kisah hidupnya mencerminkan kompleksitas politik Pakistan, di mana seorang pahlawan nasional bisa berubah menjadi terdakwa dalam sekejap, dan opini publik kerap berseberangan dengan narasi resmi pemerintah. Nomor 8. Negara di atas fondasi yang rawan. Hampir 7 dekade setelah merdeka, Pakistan masih sering digambarkan media internasional sebagai negara yang berisiko tinggi dan tidak stabil. Ekonominya terhambat pertumbuhan, pengangguran tinggi, dan sumber daya semakin menipis. Pada tahun 2025, total utang publik negara itu telah melewati 224 miliar dolar AS, setara dengan lebih dari 74% dari produk domestik bruto, angka yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah yang sering berganti dan sistem birokrasi yang tidak efisien membuat situasi semakin sulit. Kombinasi antara krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kondisi hidup yang berat telah memicu ketidakpuasan publik. Dalam kekosongan ini, kelompok ekstremis memanfaatkan keresahan sosial untuk memperluas pengaruh. Salah satunya adalah Taliban, kelompok yang awalnya justru mendapat dukungan dari Pakistan sendiri. Selama bertahun-tahun, Badan Intelijen dan Militer Pakistan membantu Taliban dengan dana, senjata, dan pelatihan untuk membangun pemerintahan bersahabat di Afghanistan sebagai cara untuk menahan pengaruh India. Namun setelah tragedi 11 September 2001 dan perubahan kebijakan Pakistan yang bersekutu dengan Amerika Serikat, sebagian Taliban merasa dikhianati. Dari situ muncul kelompok baru bernama Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP pada tahun 2007. Faksi ekstrem ini menganggap pemerintah Pakistan sebagai musuh dan berupaya menggulingkannya melalui ribuan serangan teroris demi menegakkan hukum Islam versi mereka. Ironisnya, kekuatan yang dulu dipelihara untuk kepentingan geopolitik kini berbalik menjadi ancaman terbesar bagi keamanan nasional. Provinsi-provinsi di perbatasan Afghanistan seperti Khyber Pakhtunkhwa dan Baluchistan menjadi wilayah yang paling terdampak. Hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2025, setidaknya 152 orang tewas akibat serangan bersenjata. Namun, ada sisi lain yang jarang disorot media internasional. Citra Pakistan sebagai negara berbahaya seringkali dilebih-lebihkan. Banyak pengunjung asing yang terkejut saat menyadari bahwa sebagian besar wilayah negara ini ternyata damai, tertib, dan jauh lebih aman dari yang diberitakan. Ketidakstabilan biasanya terpusat di daerah-daerah tertentu seperti wilayah kesukuan, daerah perbatasan barat, Baluchistan, atau kawasan terpencil dekat Iran dan Kashmir. Di luar wilayah itu, kehidupan berlangsung normal, kota-kota besar berkembang, dan masyarakatnya hidup dengan tenang. Nomor 9. Ibu kota termuda di dunia. Islamabad adalah ibu kota resmi Pakistan sekaligus salah satu ibu kota termuda di dunia
yang baru diresmikan pada tahun 1967. Sebelumnya, pusat pemerintahan Pakistan berada di Karachi. Namun, seiring waktu, Karachi tumbuh menjadi kota yang terlalu padat, berisik, dan rawan kejahatan, sehingga dianggap tidak lagi ideal untuk menjalankan fungsi administratif utama negara. Pemerintah pun mengambil keputusan berani, membangun sebuah ibu kota baru dari nol. Pemilihan lokasi untuk kota ini tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah melibatkan para pakar dari berbagai bidang, mulai dari geopolitik, iklim, pertahanan, hingga perencanaan kota untuk menilai seluruh aspek secara mendalam. Setelah melalui proses panjang, Islamabad akhirnya terpilih karena memiliki sejumlah keunggulan penting. Letaknya lebih strategis di tengah negara, udaranya lebih sejuk dibanding Karachi, lebih aman dari potensi bencana alam, dan yang paling vital, posisinya dekat dengan pegunungan Himalaya yang memberi keuntungan besar dari segi pertahanan nasional. Dengan kata lain, Islamabad adalah salah satu ibu kota yang lahir bukan dari sejarah berabad-abad, melainkan dari perhitungan ilmiah dan perencanaan matematis yang cermat. Nama Islamabad sendiri memiliki makna simbolis. Dalam bahasa Arab, Islam berarti agama Islam, sedangkan abad dalam bahasa Persia berarti kota atau pemukiman. Jika digabungkan, Islamabad dapat diterjemahkan sebagai kota Islam. Rancangan induk kota ini dibuat oleh arsitek asal Yunani, Konstantinos Apostolo Doxiadis, tokoh ternama yang dikenal dengan konsep ekistik atau ilmu tentang tata kehidupan manusia dan ruang pemukiman. Berkat konsepnya, Islamabad memiliki tata kota yang rapi, terstruktur, dan futuristik untuk ukuran Asia Selatan pada masa itu. Namun, awal berdirinya Islamabad tidak serta-merta membawa semarak kehidupan. Pada tahun-tahun pertama, banyak orang menjulukinya sebagai kota mati. Sebab, sebagai pusat administrasi, aktivitas warga hampir seluruhnya berputar di sekitar kantor-kantor pemerintah. Begitu jam kerja berakhir, sekitar jam 5 sore, jalanan menjadi lengang, toko-toko tutup, dan kehidupan malam nyaris tak ada. Kontras dengan hiruk-pikuk Karachi atau Lahore. Tetapi situasi itu berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir. Islamabad kini menjelma menjadi kota yang dinamis dan berwarna. Restoran modern, kafe trendy, dan bar atap permunculan berdampingan dengan pusat perbelanjaan besar, bioskop, serta kawasan hiburan malam yang ramai. Kehadiran anak muda, mahasiswa, dan komunitas internasional telah mengubah wajah kota dari tempat kerja yang kaku menjadi ruang sosial yang hidup, penuh energi, dan kreatif begitu matahari terbenam. Yang membuat Islamabad semakin menarik adalah sisi alamnya yang menenangkan. Berada di kaki perbukitan Margala dan dekat dengan Danau Rawal, kota ini menjadi surga bagi burung-burung migran dari berbagai penjuru. Setiap tahun, ratusan spesies, mulai dari flamingo, belibis, hingga elang dan burung kingfisher langka singgah di ini. Bagi para pengamat burung dan fotografer alam, Islamabad bukan sekedar pusat pemerintahan, tetapi juga taman alami yang menakjubkan di jantung Asia Selatan. Nomor 10. Festival yang melampaui ekspektasi. Di wilayah Punjab, ada satu festival yang tidak boleh dilewatkan. Basant, atau yang dikenal juga sebagai Festival Layang-Layang. Setiap bulan Februari, langit Lahore berubah menjadi lautan warna. Ribuan layang-layang dari berbagai bentuk dan ukuran menari di udara, menciptakan pemandangan spektakuler yang hanya bisa disaksikan sekali setahun. Namun Basant bukan sekedar hiburan. Ini adalah ajang kompetisi sejati. Peserta bukan hanya berusaha menerbangkan layang-layangnya setinggi mungkin, tetapi juga beradu strategi untuk memutus tali layang-layang lawan menggunakan benang tajam yang dilapisi bubuk kaca. Ketika satu layang-layang terpotong dan jatuh, suara sorak penonton bergema di seluruh kota. Pemenangnya akan dijuluki Raja Langit untuk hari itu. Selama festival, atap rumah dan gedung di seluruh Lahore berubah menjadi tempat pesta. Warga berpakaian kuning cerah, simbol datangnya musim semi sambil menabuh drum, menyanyikan lagu tradisional, dan menikmati kudapan manis khas daerah. Meskipun sempat dilarang karena alasan keselamatan, semangat Basant tetap hidup di hati masyarakat Pakistan, mencerminkan jiwa orang Punjab yang penuh keceriaan dan kebebasan. Beranjak ke barat laut, di Lembah Kalash, suasana berbeda menanti dalam festival Joshi. Komunitas Kalash adalah kelompok etnis kecil dengan tradisi dan kepercayaan yang berbeda dari kebanyakan penduduk Pakistan.
Joshi, perayaan musim semi selama 3 hari, menjadi salah satu momen paling penting bagi mereka. Saat festival dimulai, lembah dipenuhi musik dan tarian. Ratusan orang Kalas mengenakan pakaian hitam tradisional yang disulam tangan, dihiasi ornamen warna-warni dan mahkota bunga di kepala mereka. Mereka menari berputar mengikuti irama drum dan seruling dalam ritual sakral untuk memohon panen berlimpah serta perlindungan para dewa. Ritual lain yang tak kalah unik adalah persembahan susu sapi dan kambing segar di altar batu, simbol rasa syukur dan doa bagi keberkahan ternak. Joshi juga menjadi waktu bagi para pemuda dan gadis Kalash untuk saling mengenal. Mereka saling bernyanyi, bertukar karangan bunga, dan bila keduanya cocok, mereka bisa menyatakan cinta di depan umum tanpa perlu campur tangan keluarga. Tradisi yang langka di wilayah konservatif seperti Pakistan. Sementara itu, di bagian utara negara, lembah Hunza menampilkan pesonanya sendiri lewat festival bunga aprikot setiap musim semi. Ketika ribuan pohon aprikot mekar, seluruh lembah berubah menjadi hamparan putih dan merah muda yang mempesona sejauh mata memandang. Festival ini bukan hanya pesta bunga, tetapi juga perayaan kehidupan dan kesuburan bumi. Warga Hunza berkumpul untuk menari bersama di bawah pohon berbunga, berbagi roti pertama dari gandum hasil panen baru, dan menikmati teh aprikot panas sambil berdoa untuk musim panen yang makmur. Pakistan memang negeri penuh kontras. Negara ini menjadi rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia, namun masih berjuang dengan tantangan modernitas. Ia dikenal sebagai produsen global untuk berbagai produk, tetapi juga menghadapi krisis ekonomi dan politik. Ia melahirkan seorang legenda olahraga yang pernah menjadi Perdana Menteri, namun kini mendegam di penjara. Ia kerap dicap berbahaya, tetapi pada kenyataannya menyambut para pengunjung dengan keramahan yang tulus. 10 kisah ini menyingkap sisi Pakistan yang jarang terlihat, sebuah negeri yang kompleks penuh warna dan jauh lebih menarik daripada yang digambarkan media. Dari kejayaan lembah Indus kuno hingga rancangan futuristik Islamabad, dari jalanan Lahore yang berdebu hingga ketenangan pegunungan Hunza, Pakistan membuktikan bahwa ia tak bisa disederhanakan oleh label apapun. Jadi ketika Anda mendengar berita tentang Pakistan, ingatlah kisah-kisah ini. Di balik setiap tajuk utama, ada 251 jiwa yang hidup dengan semangat, daya cipta, dan harapan yang tak pernah padam. Tantangan mereka nyata, tetapi begitu pula kekuatan mereka. Apa bagian yang paling mengejutkan bagi Anda dari semua fakta ini? Pernahkah Anda mengunjungi Pakistan atau kini mulai tertarik menjelajahinya setelah mengetahui sisi uniknya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menemani kami hari ini. Dukungan Anda sungguh berarti. Sampai jumpa lagi, tetap jaga diri dan teruslah ingin tahu tentang dunia di sekitar kita.